Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, yaitu penjelasan minyak bintang, ya, di channel Andi Santo Atlet. Kita di sini dengan minyak bintang yang fenomenal. Saya sudah membahas di channel saya yang lalu, yaitu channel yang pertama, yaitu khasiat minyak bintang. Sudah ada videonya, dan pemirsa atau pemirsa YouTube bisa menontonnya di channel yang pertama. Dan juga ada juga di channel yang kedua, yaitu asal usul minyak bintang yang sangat fenomenal itu. Di sini di channel yang ketiga, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai pantangan minyak bintang dan asal usul dari sejarah pasir, ya, dan Ibu Ida. Ini kita akan kita akan coba sampaikan secara lengkap, ya. Tak lupa saya perkenalkan diri. Saya Persatuan Pijat Busam Bubuan Pijat Samarinda, yaitu Andi Ahmad atau Pijat Pak Ahmad. Kami membuka pempijitan, ya, di daerah Samarinda. Mudah-mudahan ya di situ bisa pijat misalnya urat kejepit atau kecetit, bisa pegal, linu, kram, kesemutan, atau misalnya ada masalah dengan pinggang, ada masalah dengan perut, itu insya Allah bisa kami bantu. Ya, kami tidak mendolimi yang Maha Kuasa, tapi insya Allah kami usahakan, karena kami sudah sering mengatasi pasien-pasien seperti ini. Kembali ke Ibu Ida, ya. Jadi sejarah pasir, dulu asal pertama itu namanya Pasir Belengkong. Jadi tersahat sejarah nama kota yang kota tua itu, ya, itu namanya Kerajaan Pasir Belengkong, yang ada di daerah Pasir Belengkong, dekat Kabupaten Pasir atau Kabupaten tingkat 2 Pasir. Nah, mengenai sejarah pasir itu, bahasa dan suku pasir itu terbagi, yang menurut kami ketahui itu 3 bagian. Pertama yaitu wilayah Pasir Belengkong, atau Pasir Belengkong itu sebuah kerajaan, ya, ada peninggalan, ya, ada di situ namanya Museum Pasir Belengkong. Ya, ini untuk sekedar diketahui pemirsa bahwa pasir pun punya sejarah, ya, itu sama dengan Kutai Kartanegara atau di Tenggarong punya museum, namanya Museum Kutai Kartanegara Tenggarong. Begitu juga Pasir Belengkong. Memang waktu dulu itu lengkap museumnya, sejarah-sejarah peninggalannya itu lengkap, karena berhubung waktu itu kebakaran sehingga habislah, ya, daripada sejarah peninggalan Pasir Belengkong. Jadi dulu bangunannya berbentuk kayu, itu kebakaran. Nah, sehingga dibangun lagi, ya, agak lebih besar dan lebih ini. Namun ya isi di dalamnya tidak begitu lengkap. Jadi sejarahnya itu pasir terbentuk itu yang tertua, kota yang tertua itu yaitu Pasir Belengkong, ya. Dan
dari kota Pasir kabupaten itu, dari kota kabupaten itu jaraknya ya sekitar 4 atau 5 kilo ya, kurang lebih ya. Kalau kita naik motor itu ya kurang lebih 20 menit lah, 25 menit sampai ke, dari kota Tanah Grogot Kabupaten Pasir ke Pasir Belengkong. Nah, itu mengenai sejarah Pasir Belengkong. Dan yang pasir yang kedua yaitu Pasir Mayang. Jadi Pasir Mayang ini sejarahnya berada di pinggir pantai, namanya Pantai Kota Pasir Mayang, Desa Pantai Pasir Mayang. Itu ada sejarahnya juga. Insya Allah nanti kami bahas sejarah mengenai Pasir Mayang. Itu sangat juga fenomenal, artinya sangat dikenal di kalangan masyarakat Pasir ya. Dan yang ketiga yaitu Pasir Petung. Nah, ini juga sangat bersejarah juga. Insya Allah nanti kami bahas satu persatu, itu Pasir Petung seperti apa, Pasir Mayang seperti apa, dan sejarah Pasir Belengkong itu seperti apa. Jadi channel ini tidak bisa kita bahas satu persatu, sangat panjang durasinya nanti. Sementara di channel yang ketiga ini saya hanya membahas pantangan minyak bintang ya. Jadi pertemuan yang ketiga ini, channel YouTube yang ketiga, yaitu mengenai judulnya pantangan minyak bintang. Mengenai minyak bintang, jadi minyak bintang itu makanya dikatakan minyak bintang. Minyak itu akan lebih berkhasiat jika itu dipakai dalam malam hari dan kemudian timbul bintang. Sangat berkhasiat sekali dia. Dan sejarah juga ditemukan atau sejarah diambil dari tetesan itu juga melalui ritual. Ritualnya itu pada malam hari, pada saat bintang cerah di langit, dia akan meneteskan minyak itu, namanya minyak bintang. Makanya dia sangat berkhasiat sekali. Tuh mengenai kenapa itu dikatakan minyak bintang, karena memang ritualnya waktu orang Pasir Dayak itu menerima tetesan minyak itu, yaitu karena pada saat malam hari, saat terang dan minyak bintang ini di langit. Nah, itu sejarahnya dikatakan minyak bintang. Jadi itu. Dan dari sekarang kita yang fenomenal dari Ibu Ida ya. Ibu Ida itu tinggalnya di daerah Pasir Belengkong. Kalau di kota kami, saya sebagai putra Pasir itu tidak jauh. Dia di kota Kecamatan Pasir Belengkong, saya di kota Kabupaten Pasir. Ya dekat, sangat dekat. Hanya nyebrang jembatan, nyebrang sungai. Nah, yaitu Ibu Ida ya dari keluarga yang sederhana dengan anak satu. Anaknya namanya itu anak tunggal, namanya Herman Ida Indrayani. Ya, itu dengan bersama suami, ya mereka hanya memiliki putra, hanya anak, mempunyai anak satu. Itu Ibu Ida Indrayani. Ibu Ida Indrayani ini asal mulanya dulu ya pedagang keliling, itu menjajakan obat minyak itu. Ya, namun dulu kan tidak sepopuler sekarang. Orang belum begitu ini. Jadi ya, karena sekarang itu dengan adanya sosial media ya, dengan adanya postingan-postingan ya, sehingga cepat terkenal. Ya dulu di kalangan Pasir ya Ibu Ida itu terkenal. Jadi kalau ada yang patah dengan insya Allah Ibu Ida itu dipanggil atau datang ke rumahnya ngobatin, karena beliau tuh sudah berkeliling Indonesia ibaratnya ya. Itu jadi sejarah Ibu Ida, sejarah Pasir Belengkong itu sudah kami jelaskan ya. Dan yang mengenai pantangan ya, ini ya sesuai dengan judul ya channel YouTube yang 3 ini, yaitu pantangan minyak bintang. Memang berbagai versi, berbagai macam sumber ya, yang mengatakan, ada yang mengatakan memang
minyak bintang itu setelah kita mengkonsumsi atau memakan itu dilarang kita memakan pisang emas. Karena apabila kita memakan pisang emas dalam masa pengobatan itu, dia akan tidak bereaksi atau tidak mukjizatnya tidak ada, hilang. Nah, bisa juga orang yang mengambil minyak bintang itu hatinya tidak ikhlas, tidak tulus, atau apa sajalah, pokoknya tidak baik pikirannya dan hatinya, itu minyak bintang tidak akan menetes, tidak akan keluar, tidak bisa dipakai. Bahkan kita ambil bisa hilang dia. Itu anunya minyak bintang. Jadi betul-betul orang yang memegang, orang yang meminta itu harus betul-betul sinergi aura positifnya. Kalau ada satu yang aura negatif, dia tidak mau, dia langsung bisa mengering. Misalnya dikasih botol, suruh bawa pulang karena energi negatifnya itu lebih tinggi, ini minyak bintang kosong ya, hilang. Jadi tidak sembarang orang juga itu minyak bintang, dia sesuai memang betul-betul yang sudah berjodoh. Nah, Ibu Ida inilah dia berjodoh. Jadi Ibu Ida itu orang biasa. Dikarenakan istilahnya minyak bintang itu memilih Ibu Ida itu dia berjodoh. Jadi apapun yang dia pegang, apapun yang dia oleskan melalui minyak bintang akan sembuh. Jadi kalau sejarahnya minyak bintang itu tidak sembarang orang. Tidak sembarang juga kita minta, ada juga waktunya, dia ada waktunya bisa dikasih, ada waktunya tidak. Tidak kita datang minta langsung dikasih, tidak sembarangan. Dan yang datang juga pun sesuai dengan hati dan pikirannya. Kalau hati dan pikirannya kusut, aura negatifnya ya lebih ini, ya tidak bisa juga dia dapatkan. Jadi di daerah kami itu sangat sulit minyak bintang itu didapatkan. Ya. Nah itu, jadi kalau misalnya kalau yang minyak bintang yang paling pertama itu ya, minyak bintang dari mayat, itu pemantangnya. Jadi kalau dia sudah meminum minyak bintang kemudian dia dihidupkan, untuk dia mati susah. Ya, terkecuali ya itu tadi, dia harus di apa namanya itu ya, dimakankan pisang emas atau diritualkan tertentu sehingga dia bisa dengan keluar dengan sendirinya, ya kemudian orangnya bisa meninggal. Ya orangnya tidak mempan kebal, tidak mempan dibacok, tidak mempan ditembak. Itu kalau sudah, apalagi sudah mau mengkonsumsi minyak bintang yang kedua itu, yang asal usulnya dari ular sakti yang sudah meninggal mati, dan kemudian itu minyaknya itu melalui ritual khusus ya. Kemudian minyak bintang itu ular itu bisa mengeluarkan minyak. Nah itu jadi tidak sembarangan juga ya, istilahnya orang yang menghadapi atau orang yang ingin mengeluarkan minyak bintang itu tidak sembarangan, sangat sulit. Bahkan dia sangat 1-2 orang aja yang bisa itu meritualkan. Nah itu mengenai pantangan-pantangannya. Ya waktu kita itu diobati, dioleskan. Kalau yang biasa sih pantangannya kurang, seperti misalnya dioleskan itu yang ketiga ya, yang dari akar atau rotan itu ya. Nah itu yang asal usulnya minyak bintang dari akar dan rotan itu nggak apa-apa kita makan sembarangan, pemantangannya nggak ada. Tapi kalau yang kedua dari ular yang di ekstraksi itu minyaknya, nah, itu pemantangnya juga tinggi, jangan sampai dilanggar. Nah, itu pantangan-pantang kalau dilanggar ya dia hilang atau dia tidak berkhasiat lagi, tidak kebal lagi, ya gitu. Yang kedua, nah, kalau yang pertama itu ya dia mati kemudian dihidupkan, dia tidak bisa mati lagi, susah kecuali ada ritual tertentu dikeluarkannya baru dia bisa mati. Nah itu pantangannya banyak. Ada juga mengatakan kalau ada petir ya minyak bintang itu, kita orang pasien yang diobatin itu kemudian sembuh, dia pada saat ada petir menyambar ya dia akan tersengat atau bagaimana, itu kurasa masih dalam tidak fakta lah, masih namanya itu masih cerita-cerita yang belum bisa dibuktikan. Oke,
Di sini saya sudah jelaskan channel pertama ya, channel yang ketiga saya, yaitu Pantangan Minyak Bintang, sejarah pasir, dan dari keluarga Ibu Ida, keluarga sederhana itu tadi, dan pantangan-pantangan minyak bintang tadi. Insya Allah untuk channel yang keempat nanti mungkin kita akan jelaskan sejarah Pasir Belengkong. Nanti kita jelaskan. Insya Allah Pasir Belengkong nanti ya seperti apa, ada panglimanya juga yang sakti. Nah, terus Pasir Mayang sejarahnya juga kita akan sampaikan nanti, dan Pasir Petung kita akan sejarah. Ya, Pasir Petung ini seorang putri yang lahir dari bambu, makanya dikatakan Pasir Petung. Dia nanti lahir dari bambu. Insya Allah nanti kita jelaskan tuh channel yang keempat nanti. Itu saja pemirsa. Kalau ada salah kata, saya minta maaf, karena yang benar itu datangnya dari Tuhan, yang salah itu dari saya pribadi. Maka saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.